Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua suka cita? Ya, beberapa minggu yang lalu kita sudah sampai kepada seri yang baru, yakni seri kekayaan yang sejati. Semua bilang kekayaan yang sejati. Jadi seri kekayaan yang sejati ini berbicara mengenai kekayaan yang kekal. Semua bilang kekayaan yang sejati adalah kekayaan yang kekal. Siapa mau jadi orang kaya? Oke, siapa punya tangan orang kaya? Semua angkat tangannya bilang ini tangan orang kaya. Banyak duitnya. Kok nggak banyak yang mau ikut? Coba sekali lagi. Ini tangan orang kaya. Banyak duitnya. Tapi lebih banyak lagi harta yang kekal. Amin. Oke, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi yang kita pelajari adalah seberapapun kita mau jadi orang kaya secara dunia, ada yang lebih menetap dan lebih baik sifatnya, yakni kekayaan yang kekal. Kok gak ada amin? Karena uang kita tidak akan dapat kita bawa ke sorga, tetapi apa yang kita pelajari selama beberapa minggu ini, itulah yang kita bawa ke sorga. Kita buka kembali dari Lukas pasalnya yang ke-12, ayatnya ke-13 sampai 15. Lukas pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Dapat saudaraku? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Seseorang dari orang banyak itu bertanya kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Jadi melalui ayat ini, kita mendapati ada sebuah pertengkaran atas sesama saudara, atas satu harta warisan. Dan seorang berkata, "Guru, katakan sama saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Perhatikan baik-baik saudaraku. Tuhan tidak mendorong si saudara ini berjuang untuk beroleh bagian yang adil atau menuntut hal yang sama. Kenapa? Karena Tuhan melihat dari perkataannya ini ada satu motif ketamakan dalam diri laki-laki ini. Karena kasih Tuhan, dia memperingatkan, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya yang berlimpah-limpah itu. Karena kasih Tuhan, Tuhan juga memperingatkan kita supaya kita tidak salah fokus. Amin. Supaya kita jangan menjadi tamak. Karena dalam ayat dalam buku Timotius dikatakan, cinta akan uang, artinya tamak akan uang, mau lagi adalah akar daripada segala kejahatan. Tuhan mengajarkan kepada kita semua warisan tadi atau semua uang tadi bukan kekayaan yang sejati. Itu semua bukanlah hal-hal yang patut diperjuangkan sampai berkelahi sesama saudara, sampai menghabiskan waktu kita, umur kita. Lalu kita akan menemukan bukan di situ terdapat kebahagiaan yang sejati. Tuhan mau kita mengejar kekayaan yang sesungguhnya. Kekayaan yang sifatnya tidak kelihatan. Dan minggu-minggu lalu kita sudah belajar 3 perkara. Yang pertama apa? Kekayaan yang kekal apa? Nama baik. Semua berkata nama baik. Yang kedua apa? Emas yang dimurnikan dalam api. Itu bicara mengenai sifat ilahi. Ya, dimurnikan dalam api berbicara mengenai penderitaan. Di dalam dapur penderitaanlah sifat ilahi keluar. Karakter kita dimurnikan. Yang ketiga, minggu lalu kita bicara apa? Mengenai harta benda di sorga. Baik, faithful youth. Kalau misalnya karena minggu-minggu sebelumnya saudara tidak hadir di sini dan saudara mau tahu apa itu, ya bisa diminta kepada multimedia, saudara bisa beli DVD-nya dan kita bisa bertumbuh bersama-sama. Tapi hari ini karena waktu kita terbatas, kita sampai kepada nomor yang 4. Harta yang kekal adalah kita harus kaya akan pekerjaan yang baik. Semua bilang saya kaya akan pekerjaan yang baik. Sekali lagi, saya kaya akan pekerjaan yang baik.
Mari kita buka Alkitab kita dari Wahyu pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-13. Wahyu pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-13. Dapat saudaraku? Sama-sama kuat-kuat kita baca, amin. Ya, firman Tuhan katanya harus direnungkan. Bahasa asli merenungkan adalah hagah. Hagah itu diucapkan berulang-ulang, amin. Karena itu mari kita ucapkan dengan suara yang kuat. Wahyu 14 ayat 13, 1, 2, 3, ya. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi perbuatan baik kita menyertai kita ke sorga. Saya ingat dalam satu sore waktu Bapak Munte masih hidup, Bapak founder kita masih hidup, kami di ruang tamu dan saya bicara sama Bapak ya mengenai pelayanan, dan begitu excited bicara sampai kepada topik kalau pulang ke sorga bagaimana. Lalu bicara mengenai sorga dan bicara mengenai Yerusalem baru, bumi yang baru, dan bagaimana nanti Tuhan mengangkat orang untuk menguasai kota-kota, bahkan ada yang dipilih Tuhan menguasai 10 kota. Di mana semuanya teratur, in order, dan everybody knows what they are doing. Orang tahu bagaimana melayani seturut dengan keahliannya. Lalu saya bilang, nanti kalau saya pulang Bapak, saya mau saya bisa diangkat Tuhan, dipercaya Tuhan untuk memimpin 10 kota. Saya tidak mau 1 kota, saya bilang sama Bapak, ini ceritanya ya. Nanti kemana jadinya kita lihat sama-sama lah ya. Haleluya. Lalu saya katakan begitu kepada Bapak, saudara tahu apa jawab Bapak? Bapak menjawab begini kepada saya. Masih bisa didengar yang di belakang? Oke, sudah bagus kembali. Bapak menjawab begini pada saya. Bagus itu. Tapi kalau Bapak pulang, Bapak tidak mau capek, Bapak mau istirahat. Saya waktu itu masih sangat muda, sekarang pun masih sangat muda ya. Maksudnya masih sangat menyala-nyala dan mau kerja bagi Yesus. Makanya pernyataan seperti itu keluar. Ya, tapi Bapak yang sangat bekerja keras. Ya, sudah hampir 70 tahun tentunya waktu itu kami bicara. Dan dia betul-betul banyak melakukan perbuatan yang baik. Sehingga dia tahu ayat yang baru kita baca tadi. Kalau saya pulang, saya istirahat. Karena memang tidak ada penyesalan kepada dia. Dia tahu dia sudah melakukan yang paling baik yang bisa dilakukannya. Dia sudah melakukan pekerjaan yang paling keras. Dan dia sudah memberikan pengorbanan yang paling besar yang bisa diberikannya. Nah, masing-masing kita coba tanya diri kita. Kalau nanti kita pulang, apakah puas kita seperti ayat Wahyu ini beristirahat? Atau kita justru masih seandainya. Waktu saya muda, saya lebih banyak melayani. Seandainya lebih banyak waktu saya di dalam doa dan firman. Seandainya saya lebih banyak bersaksi. Saya lebih sedikit marah-marah. Saya lebih sedikit mengejar uang saja. Tapi lebih banyak mempersembahkan harta saya untuk Tuhan. Nah saudara, kita belum terlambat. Ada amin? Ada seorang hamba Tuhan dari Kanada, waktu Bapak Gembala kita dan Kakak Vicky pergi ke Kanada melayani, berjumpa dengan beliau. Beliau pernah mengunjungi gereja kita. Dan pada waktu mereka bicara fellowship dengan Bapak Gembala dan Kak Vicky, satu komentarnya. Dia cerita-cerita mengenai sidang di Medan dan keluar komentarnya yang tulus berkata, Bapakmu itu adalah orang yang paling kerja keras yang pernah saya temui dalam hidup saya. Dia bukan hamba Tuhan kecil, dia juga hamba Tuhan yang sudah banyak menjalani dunia ini. Dan telah banyak bertemu dengan hamba Tuhan besar. Tapi dia berkata, di dunia ini orang-orang yang saya hormati sebagai hamba Tuhan yang sejati bisa dihitung dengan sebelah tangan. Dan bapakmu salah satu di antaranya. Karena saya tahu dia kerja sangat keras. Dalam surat-surat email yang dikirimkan waktu Bapak pulang ke sorga,
Banyak di antara mereka mengatakan, saya berharap kalau nanti saya pulang ke sorga, Tuhan mengizinkan saya boleh tinggal dekat Pak Munte. Tapi saya rasa jadi tukang kebunnya pun saya tidak bisa. Saya waktu membaca itu, saya takut saudaraku. Karena saya kenal yang menulis ini adalah salah satu dekan universitas Kristen yang sangat terkenal di Amerika. Dan dia sudah banyak berbuat untuk kerajaan sorga. Tapi dia memandang begitu tinggi kepada Bapak kita. Kenapa? Karena dia kenal Bapak kita luar dalam. Bapak kita adalah orang yang bekerja keras untuk kerajaan sorga. Yang berbuat yang terbaik bagi kerajaan sorga. Ya, orang-orang dunia punya moto, kalau bukan yang terbaik, lebih baik gak usah lakukan sama sekali. Kan begitu katanya. Itu sebenarnya dia ambil dari Alkitab. Karena Kolose 3:23 mengatakan, kita harus selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kita perbuat seolah-olah untuk Tuhan. Dan kita selalu nyanyikan, takkan pernah kubawa kalau bukan yang terbaik. Ada amin? Mari katakan, saya mau bekerja yang terbaik untuk Tuhan. Saya mau melayani yang terbaik untuk Tuhan. Bilang sama kiri kanan, mari melayani yang terbaik untuk Tuhan. Jangan main-main lagi. Jangan buang-buang waktu. Lalu buat tangan seperti ini. Bilang sama dia, jangan mediokritas. Jangan asal-asal. Yang terbaik untuk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Beri dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudaraku, perbuatan kita akan mengikuti kita ke dalam kekekalan. Perlu kita sadari, hidup kekal itu memang anugerah Tuhan. Amin. Itu suatu pemberian yang cuma-cuma dari Tuhan. Saudara tidak perlu mengusahakannya. Saudara percaya pada Tuhan, Tuhan berikan hidup yang kekal. Tetapi pembalasan dan upah yang kita terima, itu bukan cuma-cuma. Itu sesuai dengan perbuatan kita. Sekali lagi, hidup yang kekal itu cuma-cuma, tapi upah kita sesuai dengan perbuatan kita. Mari buka Matius 5 ayat 19. Matius 5 ayat 19. Dapat? 1, 2, 3 ya. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga. Ada amin? Jadi ini membuktikan bahwa upah setiap orang tidak sama. Saudara yang menentukan upah saudara. Agak beda ya dengan sistem dunia. Sistem dunia kita kerja bukan kita yang tentukan. Bos kita yang tentukan. Ya, dan kadang-kala kita kerja seberat apapun, kalau memang kontraknya segitu ya segitu aja. Ya, dunia tidak adil, tetapi Tuhan kita adil. Jadi seberapa besar saudara mau upah saudara? Seberapa? Sebesar-besarnya lah. Atau memang sudah tetapkan hati, saya yang penting masuk surga aja. Tinggal di 3 deket jauh di sana pun gak apa-apa. Yang penting masuk surga. Memang mau begitu? Janganlah. Kalau di dunia ini aja misalnya saudara liburan ke Danau Toba, ya, lalu saudara bilang gak apa-apa. Yang penting kebersamaan bersama keluarga, di hotel murah pun gak apa-apa. Yang banyak kepindingnya pun gak apa-apa. Gak ada sarapan pagi pun gak apa-apa. Oke lah, saya mengerti. Namanya liburan sama keluarga, mau gak ada makan pagi pun gak apa-apa ya. Seadanya, senang, yang penting rame-rame. Kenapa bisa tahan? Karena cuma 3 hari liburannya. Kalau seumur hidup gak tahan juga. Nah, sorga bukan 3 hari. Sorga itu selama-lamanya. Coba dulu masukkan dalam pikiran. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Nah,
Saudara yang tentukan mau tinggal di rumah yang bagaimana. Dan gak ada tipu-tipu. Pura-pura baik, gak masuk. Ya kan? Nah, Tuhan tahu semua dari hati. Ya, orang semua bilang kita baik, Yesus bilang gak baik, gak masuk hitungan. Betul-betul baik, nah itu baru masuk hitungan. Mari kita betul-betul baik. Amin. Mari kita mau upah yang besar di sorga. Oleh sebab itu, sore hari ini ada waktu diberikan Roh Kudus. Dengan jujur kita bertanya kepada hati kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah betul-betul berusaha untuk mengumpulkan upah yang besar di sorga? Artinya kita berbuat baik, bekerja keras bagi kerajaan sorga. Atau kita masih fokus terutama untuk cari kenyamanan dulu. Seberapa ada sisa waktu baru untuk kerajaan sorga. Cari ambisi dulu. Nanti seberapa ada sisa uang, seberapa ada sisa tenaga baru untuk kerajaan sorga. Apakah kita selama ini memang melayani tetapi hanya seturut keinginan kita? Pada waktu yang kita rasa cocok dan tidak berlebih-lebihan? Nah itu saudara yang bisa menjawabnya. Dan seberapa yang saudara lakukan? Kalau jawaban saudara, ya sayalah itu. Berarti saudara perlu kumpul harta di sorga. Faithful youth, apakah tujuan saudara hanya untuk menikah dan punya anak? Itu mah tanpa Yesus juga semua bisa. Orang jahat pun bisa. Tinggal jual diri aja di simpang jalan. Tunggu 2 jam ada yang mau beli. Saudara mengerti maksudnya? Kedengarannya kasar, tapi memang begitulah adanya. Dan setan mau semua kita begitu. Lihat kemarin. Kita tidak tahu tepatnya kapan Tuhan sudah ada bersama dengan malaikat-malaikat. Tapi Dia yang telah ada dan yang akan ada, Dialah yang awal dan Dialah yang akhir. Ada amin? Dialah Alfa dan Dialah Omega. Tapi yang kita tahu, pada suatu ketika dulu, seorang malaikat namanya Lucifer. Dan dia diurapi Tuhan, memimpin pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan semuanya di bawah pimpinannya menyembah Tuhan. Suatu ketika Lucifer berpendapat tidak cukup. Dia mau mengatasi Tuhan yang diciptakan, mau mengatasi penciptanya. Singkat cerita kita semua tahu, dia berontak kepada Tuhan, perhatikan baik-baik. Dan dia membawa 1/3 dari malaikat, berbalik dari menyembah Tuhan, menyembah dia. Itu bukan jumlah yang kecil, 1/3. Dari yang tadinya sujud kepada Tuhan, hidup untuk Tuhan, memuliakan Tuhan. Tuhanlah segalanya. Tuhanlah yang terpenting. Tuhanlah yang nomor 1. Menjadi tidak lagi. Sampai hari ini urapan jahat Lucifer masih sama. Kerjanya membuat kita yang tadinya Tuhan nomor 1, melayani Tuhan, menyala-nyala untuk Tuhan. Mengerti? Jadi tidak mau lagi. Mulai berbalik. Saya juga perlu uang. Saya perlu urus keluarga saya. Saya perlu segera menikah. Saya perlu dapatkan banyak gelar. Rumah, mobil. Minimal kereta. Saya perlu ini, nanti itu Tuhan. Saya sudah cukup lama urus Tuhan. Dulu waktu SMA saya sudah melayani. Oh kuliah juga saya melayani. Sekarang saya harus urus diri saya. Kalau kita tidak mengerti, kita pikir nggak apa-apa. Padahal itulah pekerjaan Lucifer. Dari kita yang fokus kepada Tuhan, fokus kepada harta yang kekal di sorga, menjadi fokus kepada semua yang kelihatannya baik, tetapi bukan Tuhan. Jangan mau. Saudara punya Roh Kudus. Roh Kudus dalam saudara, dengar baik-baik.
lebih besar, lebih dahsyat dari roh apapun di dalam dunia ini. Jadi seberapa besar pun daya tarik dunia, seberapa besar pun dorongan dari sekeliling, seberapa dahsyat pun komentar orang-orang yang mengatakan sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Tidak, saudara sudah tahu firman. Tidak, itu urapan Lucifer itu yang membuat saya menyerah dari komitmen saya, yang membuat saya mundur daripada pelayanan saya. Ada amin? Perbuatan baik yang sebenarnya menuntut ada korban dan menuntut yang terbaik daripada kita. Saudaraku, semua pengorbanan yang kita berikan kepada Tuhan dengan tulus hati, Tuhan kita adil, Dia akan memberikan balasan yang luar biasa. Baik korban kecil sampai kepada korban yang besar, Tuhan tahu semuanya. Tuhan akan mencatatnya dan Tuhan akan membalasnya. Sepanjang itu saudara kerjakan dengan murni dari hati saudara untuk Tuhan. Jadi izinkan saya pada sore hari ini meneguhkan saudara yang sudah berbuat baik. Saudara jangan berhenti berbuat baik. Jangan mundur berbuat baik. Dia kemudian bangkit kembali. Kalau saudara buat baik, gak ada yang bisa buat saudara tidur. Penyakit pun tidak. Bahkan kematian pun dilepaskan. Kenapa Tuhan hidupkan lagi? Supaya berbuat baik lagi. Gak ada yang bisa mengalahkan saudara. Makanya saudara berbuat baik. Jangan pikir diri saja. Jangan hias luar saja. Hias di dalam. Kalau misalnya nama saudara disebut, itu yang pertama kan nama baik. Apa yang dibilang orang? Kenal si Anu, oh yang tinggi itu, yang ganteng itu, yang cantik itu, atau oh yang baik itu. Nah, kita maunya yang baik itu, tapi coba tanya orang lah, jangan tanya kita. Hah? Bisa nggak orang otomatis menghubungkan kata baik dengan nama kita? Atau kenal sama kakak Anu, oh ya memang cantik kali dia ya, putih kulitnya, putih giginya, putih matanya. Ngeri ya, putih matanya, putih semua. Hah? Kayak iklan itu, kenal si Anu, oh yang langsung yang luarnya yang dihubungkan. Janganlah, maunya kenal ini gitu. Kenal semua yang hadir di GKI. Oh, yang baik itu. Amin. Lalu mencoba-coba kematian mendekat kepada saudara, tidak bisa. Mendekat kepada dompet saudara, tidak bisa. Mendekat kepada mimpi saudara, tidak bisa. Mendekat kepada tubuh saudara, tidak bisa. Tapi harus baik. Baiklah. Coba tanya kiri kanan, apakah engkau baik? Hah? Siapa yang tidak berani jawabnya? Hah? Coba tanya sekali lagi, apakah engkau baik? Apa jawabnya? Senyum-senyum aja dia. Pegang-pegang jenggot aja dia. Hah? Baiklah, kenapa? Karena Yesus dalam saudara. Nah, mana-mana yang menyimpan Yesus di dalam dan tidak mengeluarkannya, tolong mulai sore hari ini dikeluarkan Yesusnya. Jadi betul-betul saudara baik. Paulus mengatakan, banyak orang mendapat penghinaan, bahkan harta milik mereka disita karena kesaksian dan perbuatan baik mereka. Dan menurut Paulus, mereka telah menanggung perjuangan yang berat. Tapi mereka menyadari sepenuhnya, mereka akan beroleh harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Itu sebabnya mereka maju terus. Kitalah mereka-mereka itu.
pada zaman sekarang ini. Amin. Ibrani 10 ayat 32 sampai 35. Kita akan segera berdoa. Musik penyanyi sebentar lagi siap-siap, saya panggil ke depan. Ibrani 10 ayat 32 sampai 35. Apakah saudara diberkati? Jangan lupakan firman Tuhan ini, amin. Mana-mana Roh Kudus tegur supaya kita berubah, mari kita berubah. Tidak apa-apa, semua aman. Ya, jangan takut. Ibrani 10 ayat 32 sampai 35. 1, 2, 3 ya. Ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upaya menantinya. Oh, haleluya. Jadi kalau kita baca ini dan kita bandingkan dengan hidup kita, seberapa berat pun pergumulan saudara, tidak seberapa itu. Mungkin pergumulan saudara supaya bisa punya rumah, mungkin pergumulan faithful supaya bisa kawin, pergumulan saudara ya supaya juara 1 atau apa saja. Ini hartanya dirampas pun, dia tetap sukacita. Dan dia tidak melepaskan kepercayaannya. Dia tidak ikut tadi urapan Lucifer itu, tidak mau dia. Karena dia tahu besar upah yang menantinya. Karena dia tahu ada harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Makanya anak Tuhan tolong sukacita. Muka jangan segem kali. Coba dulu lurus ke depan. Lihat saya dengan muka yang penuh Roh Kudus sukacita. Dengan satu muka yang sudah mengerti saya punya harta yang lebih baik dan menetap sifatnya di sorga. Oh jangan, masih banyak muka-muka yang mengerikan. Jangan ya. Jangan. Oke, lemaskan otot saudara, dari hati ini memancar. Saya punya harta di sorga, saya tidak lepaskan kepercayaan saya. Kalau harta di sorga, hidup kekal pun tidak bisa membuat saudara sukacita. Maaf ya, tidak ada yang lain yang bisa buat saudara sukacita. Apalagi, kalau itu pun tidak bisa membuat saudara ketawa, mau apa lagi? Apa? Saudara pikir maaf, kakak-kakak, adik-adik yang faithful 26 tahun ke atas, saudara pikir dengan dapat suami baru sukacita? Lebih berat hidupmu. Selama ini gak pernah nyuci baju. Kasih sama binatu, nanti cuci baju. Biasa masak rantangan, nanti mesti masak untuk dia. Mana dianya? Ada di sini. Yang mau saya bilang begitu setan itu. Kalau aku nanti dapat rumah baru aku bahagia. Kalau aku kawin baru aku bahagia. Kalau aku melayani dikenal banyak orang baru bahagia. Kalau aku begini. Gak ada. Punya Yesus bahagia. Oke. Banyak belum bahagia. Gini aja lah ya. Kita tolong dari luar pun jadilah. Sekarang lihat kiri kanan. Kalau belum bahagia, kitik-kitik sampai bahagia. Ya, bahagia kau bela. Jangan mau ditipu setan. Bahagia. Dalam nama Yesus bahagia. Sini ku bantu. Biar engkau bahagia. Oke, haleluya. Saudaraku, kita tidak tahu bagaimana masa depan, kita percaya Yesus memimpinnya. Tapi kalau keadaan menjadi lebih berat bagi kita orang Kristen, saudara harus tahu kalau itu tiba, saudara tetap bahagia. Bahkan di tengah-tengah aniaya pun saudara tetap bahagia. Itu sebabnya hari ini bahagialah, gak ada aniaya, gak ada bom, gak ada apapun, bahagia. Haleluya. Yuk kita berdoa.
Tunggu satu ayat lagi. Titus 3 ayat 8. Baru kita berdoa. Dengan bahagia. Tuhan Yesus sayang kali sama saudara. Ya, jangan tidak bahagia. Tapi dia tidak sayang kepadaku, Kak. Siapa peduli? It's their loss. Itu ruginya dia. Ya kan? Yesus sayang pada kita. Titus 3 ayat 8. 1, 2, 3, ya. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya. Agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Sungguh-sungguh berusaha. Ya, menunjukkan berarti ada perlawanan, ada tantangan, ya, tidak gampang saja dan harus ada korban. Tapi Alkitab mendorong sungguh-sungguh berusaha untuk melakukan pekerjaan yang baik. Karena memang itulah yang baik dan yang berguna bagi manusia. Kenapa berguna? Itu taburan yang baik, kita menuainya di dunia. Tapi lebih penting lagi, kita dapat upah kekal di surga. Jadi jangan pernah masukkan sistem dunia berkata kalau aku baik nanti aku ditipu. Tidak ada. Orang benar memberi tanpa batas. Tidak ada salahnya berbuat baik. Kaya dengan perbuatan baik. Dia pikir dia tipu saudara, tapi dalam kenyataannya secara supranatural, dia sedang membuat jalan yang lebar bagi saudara, sehingga saudara bisa diberkati Tuhan dengan berlipat kali ganda. Hari saudara tetap tekun berbuat baik. Jangan langsung kena tipu sekali, nah inilah dia kalau berbuat baik, nah inilah dia, dipetokohi. Jangan. Lihat dengan mata iman. Ya, percayai kebenaran firman di atas kenyataan yang ada. Amin saudaraku, katakan saya sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Saya tekun berbuat baik. Ada amin? Dan sampai umur saudara berapapun, kita berdoa semua kita umur 120 tahun, amin. Sampai saudara lebih tua dari sekarang, saudara tetap tekun berbuat baik. Saya kalau lihat Ibu Munte, saya bisa malu sama diri saya. Seringkali malu, bukan bisa malu. Nanti jam 2 pagi pun menelepon orang. Bukan misalnya hamba Tuhan besar, enggak. Orang biasa yang menelepon ke SMS-nya, anaknya masuk ICU. Dilayani baik-baik. Didoakan baik-baik. Sampai ibu itu tenang. Dan dipastikan anaknya dirawat dengan perawatan yang terbaik. Ya, kita tidak menolak medis saudara. Karena Tuhan sendiri yang memberkati banyak orang sehingga matanya terbuka ditemukan medis yang lebih baik dari tahun ke tahun. Medis dan firman Tuhan bisa menjadi sekutu yang sama memerangi penyakit, yakni musuh kita yang sama. Ada amin? Tapi yang mau saya terangkan, ya sebenarnya Ibu Munti tidak perlu melakukan itu dan sebenarnya dia punya banyak orang yang bisa disuruhnya melakukan itu. Tapi dia tahu prinsip ini. Seperti Bapak Munti, kaya akan perbuatan yang baik. Kalau Tuhan sampaikan kepada kita, artinya tidak kebetulan. Jadi kalau ada teman saudara, mana tahu kata kasarnya ya, secara terus terang, sudah terkena urapan Lucifer tadi, yang tidak lagi sungguh-sungguh melayani, tidak kebetulan dia teman saudara. Saudara layani dia, sehingga dia kembali kepada Tuhan. Itu perbuatan baik saudara, untuk Tuhan Yesus. Dan kalau saudara orangnya, saudara jangan lagi di situ. Hari ini apapun yang Roh Kudus tegur, kalau saudara melayani hanya keluar dari kenyamanan saudara, dan Roh Kudus tegur jangan lagi demikian anakku. Kalau begitu namanya belum perbuatan baik sesungguhnya. Tidak ada korban di situ, tidak ada penyangkalan diri di situ. Cuman melayani karena kenyamanan, saudara bertobat. Melayanilah dengan pengorbanan. Melayanilah dengan komitmen. Lalu di sorga, mungkin kita akan terkejut dan melihat siapa itu bagus ya. Kita akan melihat siapa yang punya upah yang besar sebenarnya.
Beruntung saya masih muda ya, belum tua. Tidak kaget-kagetan. Baik, sekarang kita betul-betul berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Saudara sukacita,